Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya masih bisa lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim, para kiai, para ustaz, para sepuh, para pengurus masjid At-Thayyibah yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon ahli jannah semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita diberi umur panjang, bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan semoga kita masih terus ingat bahwa dari bulan suci Ramadan terjadi perubahan dunia. Apa yang dimaksud dengan dari Ramadan terjadi perubahan dunia? Yaitu sejak diturunkannya Al-Quran. Pada saat nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari saat itu terjadilah proses perubahan dunia. Terjadinya perubahan. Satu masyarakat yang sebelumnya dikatakan jahiliyah kemudian menjadi masyarakat yang luar biasa peradabannya, mencerahkan dunia, bahkan kemudian mengislamkan negeri-negeri yang sebelumnya superpower pada zamannya, Persia dan Romawi. Betul? Betul ini dia biar lancar. Betul? Kalau mikir kan lama. Para jamaah yang mulia, kalau kita cermati sirah nabawiyah ataupun kita cermati sejarah Islam, alangkah dahsyatnya. Sayyidina Umar bin Khattab merasakan betul itu. Beliau ngalamin di zaman jahiliyah, dagang ke Syam, di sana menjadi orang yang kalau istilah sekarang dibully, diremehkan, dilecehkan. Kenapa? Dianggap dari kaum terbelakang. Tapi pada suatu ketika beliau datang ke Syam sebagai seorang khalifah dan menaklukkan negeri yang pernah berkuasa tersebut. Apa di antara yang menjadi faktor umat Islam menjadi umat yang menjadi pencerah dunia, bahkan pemersatu dunia, yang menjadi pemimpin cahaya petunjuk dan rahmatnya adalah Al-Quran. Sebagaimana yang sering kita doakan, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Di dalam doa ini ada kalimat yang sangat penting dari kita baik, waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran bagi kami menjadi pemimpin, menjadi cahaya, menjadi petunjuk dan rahmat. Dulu Rasulullah dan para sahabat serta salafus saleh dengan berimam kepada Al-Quran, dengan bercahayakan Al-Quran, dengan berpedoman petunjuk Al-Quran, dengan rahmat Allah yang terlimpah melalui Al-Quran, membawa pencerahan kepada dunia. Termasuk yang paling beruntung adalah kita ini, umat manusia yang ada di Nusantara, yang kemudian menjadi umat Islam terbesar di dunia. Betul? Kayak tidak ada orangnya. Betul? Itu repot-repot amat. Tidak usah mikir, betul aja. Betul? Ah, mantap gitu. Para jamaah yang mulia, pertanyaannya adalah, pusakanya masih ada, Al-Quran masih ada, hadis-hadis Rasul sudah tercetak dalam kitab-kitab yang cetakannya indah-indah, megah-megah, ada. Umatnya juga masih ada. Tapi kenapa kita sekarang berbeda? Jangankan kita ini menaklukkan negeri-negeri yang sekarang ini masih dalam kekufuran, bahkan kadang-kadang kita membela kehormatan diri saja tak mampu. Betul? Saudara kita di Palestina dizalimi tiada tara. Bahkan bantuan-bantuan kemanusiaan yang datang pada mereka kadang-kadang dirampas oleh Israel dan dimusnahkan. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena kita belum sempurna di dalam berinteraksi dengan apa yang diwariskan Rasulullah kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita sekarang akan membahas Al-Quran saja. Alhamdulillah, memang selama ini kita untuk urusan Al-Quran sudah rajin membacanya. Dan memang membaca Al-Quran itu adalah bagian daripada ibadah yang pahalanya besar. Para jemaah yang mulia, kita baca Quran, maka Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah walau bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Siapapun orang yang baca Al-Quran, maka baginya dengan satu huruf yang dia baca diberi Allah pahala satu kebajikan, dan satu kebajikan itu akan dikalikan 10 kali permisalannya. Dan Rasul bersabda, aku tidak katakan bahwa alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim itu 3 huruf, tiap huruf diberi satu hasanah, satu hasanah dikalikan 10 berdasar ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan membawa satu amal kebajikan, baginya 10 permisalannya. Kalau kita buka dalam kitab Tanbirul Qulub, pahala satu huruf 10 hasanah itu kalau kita baca Qur'annya itu tanpa wudu. Dalam bedah hadas kecil, belum wudu, hafalan, maka pahalanya satu huruf 1 kali 10. Tapi kalau kita wudu dulu baru baca Quran, pahalanya langsung naik 25 hasanah. Kita wudu dan suci baca alif lam mim, maka 3 kali 25 kali 3 kali 75 hasanah. Kalau kemudian kita sholat dan dalam sholat baca Quran,
langsung naik pahalanya 1 huruf 50 hasanah. Alif Lam Mim. Dalam sholat pahalanya Masya Allah 50 kali 3 150 hasanah. Tadi kita sholat diimami oleh Ustaz Al-Imran, waduh berapa itu pahalanya, panjang tuh ayatnya. Maka kalau sholat jangan antem terus minatoinnya sama kulhu, rugi. Pahala 1 hurufnya 50 hasanah, antem terus minatoinnya, kata malaikat pasti minatoinnya lagi. Para jamaah yang mulia, urusan baca insya Allah beres, karena banyak gerakan. Ada gerakan baca Quran one day one juz, 1 hari 1 juz. Ada juga gerakan menghafal Al-Quran one day one ayat. Nah, kemudian yang kedua, kita ini alhamdulillah juga sudah banyak melakukan, yaitu setelah membaca kita adalah mengkaji dan memahami petunjuknya. Karena pada zaman yang mulia belum cukup kita baca Quran. Baca Quran itu ibadah, betul, tapi bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Masih ada lanjutannya. Maka kalau kita buka Quran setelah Al-Fatihah di surat yang kedua, langsung kita baca Alif Lam Mim, bareng-bareng. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Lanjut. Hudal lil muttaqin. Ini Allah mau mengingatkan, sebelum baca Quran yang berjuz-juz sampai 30 juz itu, yang sampai 114 ayat itu, ingat, Al-Quran ini tidak ada keraguan meskipun dalamnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah tidak berfirman dzalikal kitabul la raiba fihi Qur'anan lil muttaqin, tidak hanya sekedar bacaan, tapi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, mohon maaf, kita ini orang Indonesia, orang Jawa, Sunda, Papua dan sebagainya, kalau sekedar baca saja insya Allah sulit kita ketemu petunjuknya, betul? Kayaknya ada orang, betul? Perlu proses berikutnya, ngaji tafsir Quran. Paling tidak misalnya kita ngaji tafsir Jalalain, yang penting proses yang dilakukan. Sebab para jamaah yang mulia, kalau kita cermati di dalam hadis Imam Muslim, siapa orang-orang yang akan mendapatkan limpahan rahmat Allah dan diberikan ketenangan-ketentraman dalam majlis dan hidupnya, bukan sekedar orang yang membaca. Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazilat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa fatmul malaikah wa dzakarallahu biman indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di satu masjid dari masjid-masjid Allah, di satu rumah dari rumah Allah. Apa yang mereka lakukan kumpul seperti ini? Yatluna kitaballahi, pertama membaca kitab Allah, tilawah kitabillah, tilawatul Quran, pertama membaca. Alhamdulillah kita melakukannya. Di sini pasti baca terawih ada kan, tadarus, maksudnya qiraah tilawah kan ada kan. Alhamdulillah udah sampai juz berapa sekarang? Sudah banyak begitu. Wa yatadarasuna bainahum. Nah, setelah tilawah tadarus. Ini menarik para jamaah ya. Orang-orang tua kita, guru-guru kita zaman dulu, istilah yang diambil itu tadarus gitu. Bukan mari setelah tarawih kita tilawah, itu enggak. Qiraah dan tadarus. Jadi berarti sebetulnya beliau mengatakan tadarus itu berarti ba'da tilawah gitu. Ada proses tilawatul Quran, ada proses qiraatul Quran,
terus tadarus Al-Quran. Sebab kalau tadarus berarti sudah mengkaji. Di antara mereka kaum yang beriman di rumah Allah itu Quran dikaji di antara mereka. Nah, kalau sudah demikian di rumah Allah berkumpul tilawatul Quran terus tadarus Al-Quran, illa nazal ayus sakinah, tidaklah orang kapan itu kecuali turun kepada mereka ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyatu rahmat Allah meliputi mereka, menutupi mereka, wahbatul malaikat, dan malaikat mengelilingi mereka. Orang-orang yang tadarus itu dikelilingi oleh malaikat. Masya Allah. Kalaupun kita tidak lihat, kita yakin majlis-majlis di mana masjid di dalamnya ada orang-orang beriman tilawatul Quran, tadarus Al-Quran, datang kepada mereka, turun kepada mereka ketenangan anugerah Allah, kemudian rahmat Allah, dan juga malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahum biman indah, dan Allah akan menyebutkan nama-nama daripada hamba-hambanya yang tilawah dan tadarus di rumah Allah itu, disebutkan di sisi hamba-hamba yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, ada yang menarik sekali, yaitu apa yang disebutkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang beliau juga ulamanya para sahabat, ahli tafsirnya sahabat Ibnu Abbas, sehingga kita bisa baca juga ada namanya tafsir Ibnu Abbas. Di kalangan sahabat punya kebiasaan tidak hanya baca Quran, bahkan hifdzul Quran. Beliau mengatakan, nahnu nafadu fil yawmi 5 ayatin wa la nujawizuhunna hatta naqama tafsirahunna. Kami para sahabat dalam sehari itu menghafalkan 5 ayat, dan kami tidak akan melewati 5 ayat itu sampai kami tahu tafsirnya. Jadi kebiasaan para sahabat menghafal Al-Quran disertai memahami tafsir Quran. Nah, ini kita bisa mengerti, bukan hanya kata-kata tapi fakta, sehingga Sayyidina Ibnu Abbas punya tafsir Quran yang disebut dengan tafsir Ibnu Abbas, besarnya seperti tafsir Jalalain. Kita bisa baca hingga saat ini. Jadi menghafal Quran dalam sehari 5 ayat, dan 5 ayat itu dia akan ditinggalkan atau dilewati sampai hafal ayatnya, paham tafsirnya. Para jamaah yang mulia, ini penting menjadi catatan, sebab di akhir zaman ini banyak orang yang hafal Quran tapi ternyata sampai mati belum sempat mengerti isi Quran. Dan beliau memang telah memberikan satu peringatan. Beliau mengatakan, fasayati aqwamun yaqwaduna al-Qur'ana kullahu la yahmaluna bihi yuqimuna hurufahu wa la yuqimuna hududahu. Nih, mari kita cermati baik-baik fenomena ini. Akan datang, kata beliau, kaum-kaum, artinya kelompok-kelompok manusia di kalangan umat Islam yang mereka itu menghafalkan Al-Quran seluruhnya, 30 juz hafal, 114 hafal, yang mereka itu tidak mau menghafalkan Al-Quran. Yuqimuna hurufahu, mereka menegakkan huruf-huruf Al-Quran. Oh, kalau masalah huruf jangan tanya, satu saja hilang jadi masalah. Mat kurang panjang masalah, tafhim tartib kurang benar masalah, gunah idhar kurang jelas masalah. Pokoknya Masya Allah, kita ngaji Fatihah aja sebulan kadang tidak lulus. Mantap. Tapi sayangnya huruf-huruf Quran ditegakkan, namun hukum-hukum Al-Quran tidak ditegakkan. Yuqimuna hurufah wa la yuqimuna hududah. Mereka menegakkan huruf-huruf Al-Quran, namun mereka
tidak menegakkan hukum-hukum Al-Quran. Para jamaah yang mulia, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Sebab apa? Kan ini bahaya bagi kita juga. Karena kewajiban kita yang ketiga dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran. Kenapa demikian? Mari kita baca di seluruh. Beliau bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lishabi." Baca Al-Quran, karena Al-Quran datang pada hari kiamat menjadi syafi', menjadi penolong bagi ashabul Quran. Nah, kalau kita buka dalam syarah Rawdatul Muttaqin misalnya, apa maksud dari hadis ini? Fihil hasu ala ihtimam, fihil hasu ala qiraatil Qur'ani wa ta'allumihi wal qiyam bihi. Hadis ini adalah dorongan dari Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Yang kedua, wa ta'allumihi, dan mempelajari Al-Quran. Dan yang ketiga, wal qiyam bihi, dan menegakkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, merealisasikan isi Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah mudakkan sabila sahabi, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi pembela dan penolong ashabul Quran. Siapa ashabul Quran? Alladzina kanu ya'maluna bihi, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Betul, Al-Quran akan datang di kiamat menjadi syafaat, menjadi syafi' yang menolong kepada orang-orang yang hidupnya di dunia hidup bersama Al-Quran. Tapi ternyata bukan sekedar membaca, bukan sekedar mempelajari, bukan sekedar menghafalkannya, namun sampai pada tataran mengamalkannya. Sebab baina man yaqra'ul Qur'an wa lam ya'mal bihi wa huwa hujjatun 'alaihi la. Karena sebenarnya orang yang dia membaca Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran akan datang menjadi hujjah yang menuntutnya, bukan hujjah yang membelanya. Nanti di hari kiamat di sidang akhirat, Quran datang justru menuntut kita. Kamu dulu di dunia membaca ayat wala tamshi fil ardi marahah, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, dengan angkuh, tapi kamu tiap hari kerjaannya sombong, kerjaannya angkuh. Kita dituntut oleh Al-Quran. Alhamdulillah kita. Kamu dulu di dunia baca ayat wallahu bai'a harrama riba aw halalkan jual beli wa haramkan riba, tapi kamu tiap hari kerjaannya menjadi penikmat riba, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ibu-ibu yang rajin tadarus namun sampai akhir hayat tidak mau tutup aurat, dituntut oleh Al-Quran. Kamu dulu baca di dalam Al-Quran, yudnina alihna min jalabibihin walidribna biyumin ala juyubihinna, perintah berjilbab, perintah berkerudung, tapi tak mau menutup aurat, dituntut oleh Al-Quran. Anak-anak pun dituntut oleh Al-Quran, anak-anak durhaka kepada orang tua. Di dalam kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya, berbakti. Namun kepada orang tua pada durhaka dituntut oleh Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi para jamaah yang mulia, semoga bulan Ramadan, bulan nuzulul Quran, membuat kita semakin bersungguh-sungguh. Di sisi usia kita ini, kita punya program untuk tilawah Al-Quran, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian juga ta'allum Al-Quran, kita mempelajari isi Al-Quran, dan kemudian qiyamul Quran, menegakkan Al-Quran. Tidak hanya ketika kita baca ketika salat, namun kita jadikan pedoman dalam hidup sehari-hari. Karena para jamaah yang mulia, kalau kembali pada awal pembicaraan kita, kenapa umat Islam sekarang tak berdaya?
itu pun disebabkan karena pusaka peninggalan Rasulullah Al-Quran tidak benar-benar kita amalkan. Rasul pernah mengingatkan, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan kitab Al-Quran ini kaum-kaum dan akan menjatuhkan atau akan menurunkan sebagian yang lain dengannya. Dalam Syarah Al-Quran disebutkan bil haswa al-imami bi kitabillah ta'ala. Hadis ini ada seruan dari Rasulullah, perintah dari Rasulullah untuk apa? Untuk ihtimam bi kitabillah, mementingkan kitab Allah. Kita dalam hidup ini harus punya rasa mementingkan kitab Allah. Baca Quran harus diberikan jatah gitu. Misalnya dalam sehari kita baca Quran berapa menit, syukur berapa jam, kapan mau bacanya, ihtimam, ada jadwalnya. Jangan ya kalau ada waktu kita baca, kalau tidak ada ya apa boleh buat. Itu namanya tidak ihtimam. Buat jadwalnya. Kita benar mementingkan sebagaimana kita mementingkan yang lain. Penting makan, penting minum, penting sholat, maka penting juga dengan kitab Allah. Kemudian penting juga kapan kita mengkajinya, dengan siapa kita belajar tafsirnya, dan seterusnya sampai kepada pengamalannya. Ihtimam. Kalau kita di rumah ada 5 orang anggota keluarga, tentu di rumah ada 5 Quran atau lebih. Jangan kalah sama mobil dan kendaraan. Kadang-kadang orang di rumah ada 5 orang, mobil 5, Quran 1. Wow, ini namanya ihtimam di kitabillah. Yang lebih penting lagi adalah dalam hal realisasi Quran sebagai imam kita, pemimpin kita. Sebab wa anna man ja'ala imamahu kana lahu al-izan fid dunya wal akhirah. Semua orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, sebagai pemimpin dalam hidupnya, maka Al-Quran akan menjadi pengangkat derajat, menjadi kemuliaan baginya di dunia dan akhirat. Jadi bil Quran, sebab Al-Quran kita bisa terangkat derajatnya, kita bisa mulia fit dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Namun sebaliknya, wa man hajara wa aradahu kana wal maqtu wa lillahi ta'ala wa ibadi salina jazaa. Orang yang meninggalkan Al-Quran, orang yang berpaling dari Al-Quran, maka kehinaan, kebencian dari Allah, jauh dari Allah dan hamba-hambanya yang saleh, itulah yang menjadi balasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala di sisa usia kita ini memberikan limpahan tambahan hidayah dan taufik sehingga kita benar-benar bisa ihtimam bil Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai imam, betul di dalam menjadi pemimpin hidup kita, menjadi nur cahaya hidup kita, menjadi hudan petunjuk hidup kita, dan rahmat menjadi anugerah Allah, melimpahkan rahmat kepada kita semuanya dan kepada semua orang-orang yang kita cintai, dan Allah jadikan bangsa dan negara kita bangsa yang ihtimam bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala berkenan. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.